Halo anak-anak terkasih, bagaimana kabarnya? Ya, tentu sehat ya. Hari ini kita akan belajar kembali untuk tema 7 kepemimpinan dengan subtema 2-nya, yaitu pemimpin idolaku. Nah, anak-anak, makna sila ketiga dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari akan kita pelajari bersama. Seorang pemimpin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempersatukan seluruh anggotanya. Nilai persatuan merupakan nilai pokok dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila ini berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki makna dan nilai persatuan. Nah, seorang pemimpin wajib memiliki dan mengamalkan nilai ketiga ini. Nah, anak-anakku, berikut ini adalah makna dan nilai sila ketiga dalam Pancasila. Yang pertama, menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Dan yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, kemudian mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Jika semua nilai-nilai dalam sila ketiga tersebut dilaksanakan dengan baik, tentunya dapat mendorong kehidupan bangsa yang selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah belah. Nah, anak-anak yang terkasih, berikut adalah contoh penerapan nilai-nilai persatuan di lingkungan rumah. Yang pertama, mengerjakan tugas rumah bersama-sama. 2. Menonton acara televisi bersama dengan anggota keluarga. Yang ketiga, berwisata bersama anggota keluarga. Dan yang keempat, selalu hidup rukun dengan saudara dan tentunya juga dengan orang tua. Nah, anak-anakku, di lingkungan sekitar kita ada banyak pemimpin yang bisa kita idolakan. Kita dapat mengidolakan pemimpin yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang kita idolakan salah satunya harus mengamalkan sila ketiga dalam Pancasila. Baik, kemarin kalian sudah membuat tugas tentang pemimpin idola kalian. Apakah pemimpin idola kalian selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai ketiga ini? Iya, tentu ya. Baik, anak-anakku, kriteria untuk menjadi pemimpin idola sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila ada 3. Yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai contohnya yaitu ikut kerja bakti. Yang kedua, mengikuti kegiatan pawai budaya nasional. Dan yang ketiga, menghormati tetangga yang berbeda asal dan budayanya. Nah, kriteria pemimpin idola yang kedua yaitu harus cinta tanah air dan bangsa. Sebagai contohnya, rela bertugas di perbatasan negara, berprestasi dalam olimpiade, memperingati Hari Pahlawan. Dan kriteria pemimpin idola yang ketiga adalah rela berkorban. Sebagai contoh konkretnya yaitu mau memberikan sumbangan untuk korban bencana, menjadi guru di daerah terpencil, dan mau memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita pelajari makna sila keempat Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila keempat Pancasila menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah, sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu, sila ini juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Itulah makna dari negara demokrasi yang sebenarnya. Makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila keempat ini antara lain 1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Dan yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan bersama. Serta yang keempat adalah melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut hidup banyak orang. Anak-anakku, sekarang
penerapan nilai-nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah yang pertama, melakukan musyawarah jika ada masalah dalam keluarga. Yang kedua, membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Dan yang keempat adalah melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, masih banyak contoh-contoh lain ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, penerapan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan. Musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok ketika ingin menyatukan pendapat, mengumpulkan ide, atau memiliki suatu hal yang harus diselesaikan bersama-sama. Dalam bermusyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan masalah baru. Kemudian, jika anggota musyawarah belum mencapai mufakat, maka dapat mengadakan voting atau pemungutan suara terbanyak. Nah, tujuan diadakan atau dilaksanakan musyawarah diantaranya adalah yang pertama, untuk mencapai kata mufakat atau kata sepakat. Yang kedua, mendapatkan kesepakatan bersama. Yang ketiga, mengatasi permasalahan yang muncul. Dan yang keempat, menciptakan hubungan yang erat dan damai antar anggota musyawarah. Nah, musyawarah memiliki banyak manfaat. Yang pertama, tercapainya kesepakatan bersama. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang adil. Dan yang ketiga, menyatukan pendapat yang berbeda dan menghasilkan suatu keputusan. Nah, sekarang kita pelajari makna sila kelima dalam Pancasila serta penerapannya. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menyatakan dan mendapatkan hak yang sama serta memiliki kewajiban yang sama. Dengan begitu, akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan suka bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sikap boros dan bergaya hidup mewah atau sekarang bergaya konsumtif. Dan yang kelima adalah menghargai hasil karya orang lain. Karena setiap hasil karya itu tentunya memiliki nilai seni yang tinggi. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi petunjuk dalam menjalankan kegiatan dan mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa untuk bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga berfungsi sebagai pegangan hidup, norma, dan pedoman kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Seorang pemimpin harus mampu memaknai seluruh sila dalam Pancasila itu dan menerapkannya dalam kepemimpinannya. Dengan begitu, ia akan menjadi pemimpin yang adil, mampu menyatukan anggotanya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Baik, anak-anak. Sekarang untuk memperdalam materi yang baru kita pelajari, silahkan kalian mencoba tugas-tugas berikut ini. Selamat belajar, semoga Tuhan memberkati kalian di dalam belajar. Amin.